Haleluya. Shalom. Ada satu tema yang mengantar kita dari pembacaan ini ialah Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi semua orang. Ada pujian nyanyian sekolah minggu. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Pasti kita semua tahu. Hitam, putih, kuning, merah, semua dicintainya. Tuhan sayang semua bangsa di dunia. Iya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Niniwe ini ibu kota dari kerajaan Asyur. Ini kota yang pernah menjadi tempat pembuangan bangsa Israel. Israel pernah ditawan di sana. Bukan Israel pribadi yang dinamakan Israel Yakub, tetapi bangsa Israel pernah ditawan di sana. Sekarang itu ada di daerah Irak. Tepatnya di pinggiran Sungai Tigris dengan daerah Mosul. Ini sekarang sudah jadi daerah Irak. Itu dari Yehuda atau dari Israel ke sana itu hanya 800 km. Dari tempat di mana Yunus ada menuju ke Niniwe. Hal yang menarik adalah pilih antara 800 km atau Yunus lari ke Tarsis yang 3.400 km. 3.000 itu mungkin kita dari sini sudah sampai di Sulawesi, di Maluku sana. Itu jauh. Pakai kapal dari Yakub. Tapi kalau Niniwe di jalan hanya 3 hari perjalanan, tidak tahu. Kalau sekarang mungkin di mobil paling cepat 1 hari atau pesawat hanya hitungan menit. Tak. Pesawat baru naik dari Israel, tiba di Irak, selesai. Hanya 800 km. Nah, hal yang menarik di sini adalah keluarga besar yang dikasihi Tuhan, kita semua yang berbahagia hadir sebagai orang percaya, adalah hal yang di mana terjadi perdebatan, yaitu Yunus dengan Allah. Hal yang luar biasa bicara, berdoa juga jawaban, dengar Tuhan bicara. Ini luar biasa. Ini hal yang kita baca, kita bilang, Yunus sih, berdoa saya Tuhan langsung jawab. Tuhan langsung kata, ya kamu tanya apa? Patut tak kau marah di pohon cara ini? Kau marah? Kau tidak punya hak ini untuk kau marah. Kau pasti tunggu dia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Allah mengasihi semua orang, itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Ruang-ruang yang membatasi kita dengan orang lain itu karena kita orang sering marah, kita sering emosi, kita antara suka orang, maka ruang itu yang membuat kita tidak mau datang atau tidak mau berjumpa dengan orang lain. Padahal kalau Tuhan sudah memberitahukan, Tuhan bilang, kau pergi. Bahkan sampai hari ini ada yang berkemarin dengan saudara, toh? Ada toh? Mau kemana dengan teman, bilang saya tidak akan bicara dengan kau sampai kita berpisah di maut kasih pisah. Ih, kau tidak punya hak. Kita baca Yunus ini, kitab Yunus ini bicara tentang Yunus bilang begini, Tuhan, selain dimarah karena hal-hal ini,
Yunus awalnya itu karena bilang ini orang ini sudah pernah jajak kita orang, pernah jadi kita tempat untuk diperbudak di sana, di Niniwe. Baru Tuhan kok suruh saya ke situ. Saudara-saudara, padahal Tuhan sudah bicara. Dalam Yesaya pasal 49 ayat 6, Tuhan bilang sama Yesaya, aku akan membuat engkau menjadi terang, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Tapi Yesaya bilang, aduh, cukup saja di sini sudah. Tuhan bilang itu terlalu sedikit. Jadi ruang-ruang pelayanan saya dan saudara, kalau hanya lihat keluarga, hanya lihat teman dekat, hanya lihat orang-orang yang kita suka itu, maka terlalu sedikit. Kita mengerti itu dulu. Kalau saudara kita hanya melayani orang yang kita tahu, kita keluarga, kita saudara, itu terlalu sedikit pelayanan itu. Itu ruang-ruang kita itu tidak dihitung Tuhan. Coba saya buka saja, kita lihat Yesaya 49 ayat 6. Lalu saya minta multimedia tampilkan Yesaya 49 ayat 6. Kalau tidak kita semua baca bersama-sama. Tidak apa-apa multimedia tidak tampilkan, tidak apa-apa. Kita semua buka firman Tuhan dan baca bersama-sama. Yesaya 49 ayat 6. Sudah? Kita baca Yesaya 49 ayat 6. 1, 2, 3. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Sudah Tuhan Allah bicara sama Yesaya. Saya kasih tahu. Berita tentang keselamatan itu sudah harus disampaikan. Tapi Yesaya tidak buat itu. Yunus akhirnya Tuhan bilang, kau yang harus berangkat. Yunus, kok ke Niniwe? Sambil lari ke Tarsis saja. Yunus pilih yang paling jauh dan Yunus bilang itu paling aman. Yunus kira Allah itu seperti manusia jadi bisa lari. Kita baku ribut di kota Jayapura dengan saudara, kita baku melawan, kita baku apa semua. Saya bisa lari pergi tinggal di Biak sana. Saya bisa tinggal di Sorong, jauh dari dia. Tapi Allah tidak. Om sembunyi, tadi kita sudah dengar Mazmur tuh, Om sembunyi sampai di dalam manapun juga. Di tempat yang gelap juga Allah tetap jadikan tempat gelap itu terang. Om sembunyi di mana? Tidak bisa. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sebagai orang-orang percaya, ada sentuhan-sentuhan kata, ada sentuhan-sentuhan roh yang dikehendaki Tuhan datang pada kita. Dan terkadang kita juga melihat ruang-ruang tanggung jawab dan pelayanan kita hanya sebatas pada saudara yang kita kenal, orang yang kita kenal. Tapi kalau kita buka ruang-ruang itu dan atas izin Tuhan kita lakukan kepada orang yang tidak kita kenal, itu nilai yang luar biasa sekali. Matius 25 ayat 40. Apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling terhina, engkau telah melakukannya bagi aku. Jadi saudara-saudari, apa yang kita jumpai dari apa yang dihadapi Yunus? Yunus ini dia sedikit bersoal jawab dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, layakkah engkau marah? Setelah Yunus bilang, bisa mati sudah. Tuhan, saya mati sudah. Setelah mau pergi ke Niniwe, bisa mati sudah. Tapi Yunus tercatat sebagai seorang penginjil pertama orang Yahudi yang pergi keluar dari Israel. Nanti di masa Tuhan Yesus, sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga,
Baru kita dengar ada Thomas sampai di India. Di masa perjanjian lama Yunus sudah sampai di Niniwe. Ini penginjil yang luar biasa. Tuhan bilang kau pergi. Kita baca di kitab-kitab Nabi ini, hanya Yunus yang Tuhan bilang kau ke Niniwe. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam panggilan ini ada hal yang sering Tuhan buat untuk membuat kita sukacita. Tapi terkadang kita lupa. Ketika Tuhan berikan berkat itu, lalu kita orang mulai berbangga, kita mulai berhura-hura, bersenang-senang, berfoya-foya. Udah langsung Tuhan bilang, kau tunggu. Sebentar, kita suruh ulat datang, kau makan pohon jarak. Ini ada dalam pelayanan kita. Kita melayani Tuhan. Ketika Tuhan baru berikan yang kecil sedikit bagi kita, jangan kita cepat berbangga. Kita terus kerja, kita terus maju, kita terus melayani Dia, kita terus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudari, kadang-kadang ini yang membuat kita lengah. Tuhan baru kasih sedikit langsung, cerita tuh bisa Tuhan minta tarik kembali lagi. Kita baca yang di ayat 6, 7, 8 di sana Tuhan sudah bilang. Lalu atas penentuan Tuhan, kita lihat di ayat-ayatnya yang ke 6, 7, 8. Ketika di ayat 5, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di sana, di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Ayat 6, 7, 8 ini yang sangat menarik. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ketika Tuhan memberi sesuatu, pasti di atas kita. Dari apa yang tidak kita pikirkan, kita doakan, kita rencanakan, itu yang Tuhan berikan, tapi lebih besar. Nah, kita lihat lagi dimasuk. Agar ia terhibur daripada kesesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Ini bersuka di sedang. Ada Tuhan. Saya bikin pohon kecil dan bisa sudah dapat perlindungan dari pohon jarak ini. Aman sudah. Salah hari sudah tinggal di timur dan aman. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Ini masih pagi sekali. Ulat sudah datang. Artinya hal-hal yang terjadi dalam diri kita, ketika Tuhan mau merubah, itu Tuhan tidak pernah berkompromi. Kamu tidur ke kamu apakah? Saya bikin. Sebab yang punya dia tidak kompromi. Dia bilang, aduh, saya bicara dengan dia dulu. Aduh, ini Yunus ini nanti marah sekali. Yunus, saya mau bilang ulat satu di datang makan pohon jarak. Marah kah tidak? Tidak. Tuhan lalu. Yunus masih tidur di pohon jarak sebalik. Wah, ini belum apa-apa. Masih pagi sekali. Di ayat 8, segera sesudah matahari terbit pohon, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia. Yunus kaget karena itu. Wah, saya tidur aman, baru tiba-tiba panas pica lagi. So angin yang panas, Yunus berharap pohon jarak sendiri sulai. Yunus bingung. Nah, ini berdiri dan lebih baik aku mati daripada hidup. Ini emosi nanti. Sama di ayat 2 dibicara. Lebih baik saya mati. Persekutuan keluarga besar orang percaya yang dikasihi Tuhan. Itu kadang-kadang seperti itu. Kita melayani Tuhan, ada titik-titik kita orang menghindar, kita mendahului, Tuhan tegur dengan keras. Musa, kita mengingat, Yesus setengah mati bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir.
tapi hanya kesalahan sedikit ketika dia membelah gunung batu untuk keluar air. Dia tidak bicara tentang apa yang Tuhan pesan bagi umat Israel. Tuhan bilang, kau tidak masuk tanah Kanaan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kesalahan sedikit di dalam pelayanan kita tanggung akibat. Kita mengelak, kita menghindar dari pelayanan, Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kita anggap itu tidak senang. Karena pelayanan sering kita melihat orang toh pilih-pilih. Siapa yang saya mau, keluarga mana yang saya senang, saya akan sembahyang. Saya tidak suka, saya tidak datang. Itu nanti Tuhan tegur. Kesalahan kecil, sedikit saja itu hukumannya besar, berat. Ini akibat Yunus tidak mau ke Niniwe di dapat ini. Paulus, dia dengan dari Saulus melakukan segala hal untuk membunuh pengikut Yesus. Ketika Tuhan memanggil dia di dalam kisah kesaksian kisah Rasul pasal 9, Tuhan bilang orang ini ada di dalam rencana. Dia akan kuutus dan dia akan mengalami penderitaan. Karena apa? Hal-hal yang dilakukan terhadap pekerjaan Tuhan di masa lalu. Dua tokoh ini menolong kita semua. Baik Musa, Paulus, dari penjelasan yang ada pada Yunus. Jadi kalau Tuhan izinkan kita pergi memberitakan Injil, pergi melayani, pergi menolong. Menolong itu berarti ada yang bisa hadir, bisa kita datangi, bisa kita jumpai. Jadi ketika kita menolong, kita memberi, maka ada hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Perkataan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kepada Yunus di ayat 9. Layakkah engkau marah kepada pohon cara itu? Yunus jawab, selayaknya aku marah sampai mati. Menyesal, tapi tidak suka. Wah, ini yang lindungi saya. Lalu Allah bilang, engkau sayang kepada pohon cara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Itu sebentar dihilang juga. Baru inilah isi hati Tuhan. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ini isi hati Tuhan. Tuhan sayang pada kota ini. Tuhan sayang kepada bangsa asli. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bagian ini maka kita sebagai umat Tuhan ada beberapa pesan penting sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini. Ketika Allah mengasihi semua orang, hal yang pertama, persekutuan yang dikasihi Tuhan, kasih itu tidak dibatasi oleh siapapun. Kasih itu tidak hanya di lidah saja. Kasih itu disertai dengan perbuatan. Kebanyakan kita cuma dengar orang bicara, tetapi dalam hal memberi, menolong bersama tidak ada. Hal yang kedua, saudara-saudari, pesan dari firman Tuhan ini, Allah mengasihi semua orang. Saudara, kasih itu dimulai dari diri sendiri dan dicerminkan kepada keluarga. Kasih itu juga dinyatakan bagi orang lain lewat apa saja yang ada dan kita miliki.
Kalau saudara di ruang kerjamu, di kantor, atau sebagai petugas-petugas di lapangan atau petugas-petugas di tempat-tempat tertentu, pasti kan situasi lapangan ini kan berbeda-beda, bervariasi. Ada yang bisa dia landai-landai saja, ada yang dia dalam kondisi tensi cukup tinggi. Saudara, disitulah kita dituntut untuk menunjukkan kasih. Ketika saudara dan saya melakukan itu, saudara dan saya akan berdiri menjadi orang yang dihargai, orang yang dihormati oleh orang lain. Ketika kita bicara dengan baik, ketika kita layani dengan baik, pasti kita diterima. Saya tadi baru menuju ke sini, Bapak Ibu, ada kita saudara beberapa orang membuat keributan di jalan naik posisi BRI. Memang saya sempat lihat ada tindakan kekerasan, namun saya sadar bahwa itu bukan hak saya, ruang saya. Dan tak lama pihak kepolisian Sabarah tiba. Dan itu ruang yang beda. Dan situasi dapat dikendalikan, diamankan. Saya hanya melihat dan mereka bilang, "Bapak kita mau kemana? Mau pergi, Pak." Artinya ini bagian yang Tuhan perlihatkan bagi kita. Pada hari Senin yang lalu ketika saya mendampingi kita mahasiswa STT dalam penulisan skripsi Julia dan teman, itu ada satu hal yang Tuhan buat. Temannya mengambil tentang pastoral kepada anak-anak jalanan. Ibu bapak saudara-saudari, waktu semua materi itu, pertanyaan itu selesai, lewatlah seorang ibu dengan 4 orang anak kecil-kecil. Lalu orang tua dari teman kuliah dia datangi. Sementara saya masih dengan temannya Julia untuk kami bicara tentang pastoral itu. Sesudah itu dan ibu datang peserta Pak Pendeta, keluarga ini ceritanya begini. Mari kita lapor ke PHMJ. Saat itu Bapak Pendeta Latopah ada. Bicara, lalu Bapak Pendeta bilang, "Coba kita datangi dulu, kita bicara." Ibu ini dengan 4 orang anak terjadi KDRT dalam keluarga di Koya, dan dia sudah ke keluarganya untuk pulang ke kampung, ke Ormo, tapi tidak bisa, jadi datang ke gereja Pengharapan. Saya bilang, "Tuhan, hari ini materi yang saya kasih, Tuhan juga izinkan supaya adik berdua, Julia dengan temannya Israelin bisa melihat ini dia. Tidak asal bicara, kita butuh tindakan." Akhirnya diaspora selesai rapat, itu ada makanan kota. Saya bilang sama kedua anak kekasih, Julia dan Israelin, tanggal layani. Bang kotak ini buat mama dengan anak adik-adik di sana. Bilang Om Makor ambil air minum, kasih. Sedih. Kami sedih, para pendeta. Saya dengan Pak Watopa sedih. Dan anaknya yang paling kecil sekali Pak Watopa bawa ke rumah. Sedih sekali. Materi baru saya kasih. Tuhan sudah buat di depan mata saya punya anak ini. Israelin dan Julia ini. Saya kasih tahu kamu jadi pendeta itu seperti ini. Akhirnya orang tuanya Israelin membeli segala perlengkapan dan menanggung biaya transport untuk ke Ormo. Tuhan membawa mereka ke kantor. Tidak melihat, kok dari jemaat mana? Itu yang tadi saya bilang. Kasih itu seperti itu. Bapak Ibu, kalau buat seperti itu, Tuhan kasih berkat untuk anak cucu kita luar biasa. Hal yang ketiga dari bagian yang terakhir ini, bagian firman Tuhan ini yang terakhir sekali. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita ada di
tempat kehidupan kita dengan saudara-saudara yang lain, yang beragama lain. Dorang itu ladang pelayanan kita, penginjilan kita. Yunus, dia tidak mau ke Niniwe karena dia tahu orang itu tidak bersama atau tidak sama-sama dengan orang Israel, satu keluarga. Tapi Tuhan bilang kau harus pergi. Saudara, kita ada di badan pelayanan ini. Kita memperceritakan sudah banyak hal yang Tuhan buat, dan dari sekarang ada berapa yang sudah mulai masuk ke kita. Terus kita akan lanjutkan, lakukan. Kenapa dong ada dengan kita sama-sama supaya kita injili? Banyak kesaksian yang mereka alami. Kalau Bapak Ibu bukan itu, bisa ikuti kesaksian. Nah, inilah hal yang terakhir bagi kita. Mari kita sudah ada sama-sama dengan orang, kita melakukan apa yang Tuhan ajar kita. Apa yang Tuhan Yesus sudah bicara, kita lakukan. Terakhir saya mau baca bagi kita orang dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin.